Halo guys, jadi hari ini aku pengen ngobrol sama kalian. Jadi aku pengen cerita aja kejadian hari ini yang menyebabkan aku tuh kayak gue pengen deh ngomong, pengen cerita-cerita tentang kejadian ini gitu. Jadi sebenarnya aku tuh jadi kepikir aja. Tadi pagi kan aku baca salah satu postingan dari temennya orang yang aku rasa bahwa dia itu, aku dan dia punya special connection, soul connection. Ya orang bilang tuh twin flame lah gitu. Kalau kalian pengen tahu apa itu tentang twin flame, mungkin kalian bisa cari-cari info sendiri kali ya. Jadi memang kejadian ini tuh sebenarnya udah kejadi setahun yang lalu kan, di awal tahun 2023. Ketika itu twin flame aku ini ngalamin suatu kecelakaan yang hampir merenggut nyawa dia. Waktu itu emang nggak sempet ada yang ngomong bahwa dia tuh sebenarnya udah mau mati lah apa segala macam, nggak ada. Cuma gue udah tahu kalau dia tuh sebenarnya kejadian itu tuh menyebabkan dia hampir mati. Apa yang nge-trigger gue itu adalah ketika dia bilang bahwa dia survive atau bisa survive tuh karena memang keluarganya dia, kemudian teman-temannya dia, ya banyaklah dia sebutin. Terus dia juga nambahin ya mungkin juga karena ada divine intervention. Dan itu tuh emang ya itu yang kurasain, makanya kenapa aku tuh kayak okay. Terus yang selanjutnya ketika dia bilang bahwa kejadian itu tuh benar-benar yang he almost died, dan itu adalah perkataan yang aku bilang sama orang-orang ketika itu tuh belum ada info bahwa dia tuh sebenarnya udah pada posisi yang antara hidup dan mati gitu loh. Kenapa aku bisa bilang gitu ya tuh sehingga aku karena gini, karena ketika aku baca hidup dan mati, divine intervention, aku tuh jadi kayak teringat kejadian ketika itu gitu loh, ketika memang dalam kondisi yang dia itu antara hidup dan mati. Aku tuh ada di situ ketika dia itu memilih antara dia mau hidup atau dia mau mati. Dan gue nggak bisa lupain pengalaman itu, gue nggak bisa lupain gambaran itu di kepala gue gitu loh. Ketika gue ngobrol sama dia, bajunya dia, mukanya dia, kemudian gue bisa ngelihat antara kalau lu ke kanan, lu ke sana, ke pintu itu, ke cahaya itu lu bakal hilang. Kalau lu balik lagi ke kiri, lu masih bisa hidup. Dan gue tuh inget banget pas gue nangis-nangis sama dia dan bilang bahwa lu jangan kesana, lu jangan kesana. Itu antara hidup dan matinya dia. Dan kenapa yang gue juga ingat tentang divine intervention, karena gue sempat bertanya gitu loh, apa sih maksudnya gue harus ngalamin ini, apa sih maksudnya aku harus pada posisi ini ngelihat dia antara hidup dan mati, dan aku berada di tempat itu. Karena waktu itu aku cuma dibilang bahwa karena kamu yang bisa ngebantu, karena kamu yang bisa ngebantu dia dan nguatin dia. Dan aku tuh ingat dalam perjalanannya dia untuk kesembuhan tuh berapa kali sebenarnya aku tuh ngebantu nyembuhin dia, nguatin dia, nyalurin energi ke dia ya. Karena gue bisa reiki kan, gue bisa energi healing, jadi itu yang aku lakukan. Dan kayaknya aku udah berkali-kali cerita bahwa aku tuh tahu luka-lukanya dia jauh sebelum orang lain tuh tahu. Ya kalau dokternya ya iyalah pastilah, karena kan mereka yang ngerawat ya. Dan aku sempat bilang sama temanku, dia tuh sebenarnya sakit, dia tuh sebenarnya lukanya gini loh, dan dia tuh hampir mati loh. Aku tuh inget banget aku ngomong kayak gitu loh. Ya pokoknya artikel itu menyebabkan aku jadi merasa mengalami lagi kondisi itu, dan kayak ngalamin lah. Pokoknya aku tuh bisa ngerasain banget. Karena aku juga gak ngerti gitu kenapa ya aku tuh bisa ngalamin itu, bisa ngelihat itu, bisa ngerasain itu gitu. Kadang tuh antara percaya dengan tidak gitu loh. Karena apa? Karena apa yang aku alamin, aku lihat itu beda banget dengan apa yang ya khususnya ya gue nggak mau ngomong bahwa yang diomongin atau diajarin oleh orang-orang dalam ajaran-ajaran tertentu ya, karena tuh beda banget gitu. Makanya kadang aku ngerasa
sebenarnya yang gue lihat tuh apa, sebenarnya yang gue rasain tuh apa. Karena pengalaman kayak gini tuh nggak sekali dua kali aku alamin. Dulu pernah aku nganterin ngelayat lah istilahnya, ngelayat. Ada salah satu temen yang orang tuanya nggak ada, kebetulan aku nemenin sampai ke kuburan kan. Dan ketika dia mau dikubur itu tiba-tiba tuh langit gelap, mendung. Tapi pas langit gelap itu yang gue lihat tuh bukan gelap, tau gak? Yang gue lihat tuh terang, kayak langit tuh kebuka. Terus udah gitu ada orang-orang pada keluar dari pintu yang kebuka itu gitu. Orang dan kayak nyambut orang, jadi nyambut orang tuanya temen aku ini gitu untuk masuk ke dalam lingkungan itu gitu. Dan setelah itu pintunya ketutup lagi. Setelah tutup lagi tuh langit tuh beda lagi gitu. Dan aku harus bilang mau percaya apa enggak, tapi itu yang aku lihat gitu. Nggak cuma dari mata aja yang aku lihat, tapi dengan perasaan yang kerasa di hati aku gitu. Dan aku ngerasa kayaknya ini kok beda ya sama yang orang cerita dalam ajaran-ajaran tertentu gitu. Sebenarnya apa yang aku lihat gitu. Apakah orang-orang seperti aku ini termasuk orang-orang yang katanya orang sesat gitu, karena nggak jarang juga orang bilang aku tuh kayak gitu, mau dibantu oleh makhluk halus lah. Cuma kok aku nggak merasa begitu ya, nggak ada makhluk halus di sekitar aku gitu. Jadi hari ini tuh aku pengen ngomongin ini gitu ya. Mungkin ada juga orang-orang yang seperti aku gitu, ngalamin apa yang aku alamin, bisa ngerasain apa yang aku rasain. Seperti saat ini aja gitu kan. Aku tahu bahwa secara overall tuh ya aku lagi agak kesulitan untuk stay in balance gitu ya, karena ada beberapa masalah di aku yang sedikit mengganggu gitu ya. Tapi ya I have to gitu loh. Kadang ini yang terjadi ya, yang dilakukan adalah kita itu bisa saling membantu, khususnya kalau misalnya katakanlah dalam soul family. Jadi orang soul family itu adalah pada dasarnya itu kita kayak mungkin sudah pernah kenal sebelumnya, atau enggak mungkin memang punya signatur yang hampir mirip satu sama lain gitu ya. Bisa saling membantu gitu. Kayak saat ini aja aku lagi banyak intens ngobrol sama salah seorang. Kita ngobrolnya ya via energi sih gitu, berkomunikasi via energi. Kalau orang bilang ada orang ngomong tuh telepati lah, ya aku nggak ngerti istilahnya apa. Aku nggak pernah pengen punya label, karena label orang tuh kadang-kadang satu sama lain agak beda gitu ya. Tapi intinya adalah I'm talking to his higher soul and he's talking to my higher soul gitu kan, higher self. Dan kita berkomunikasi, pada dasarnya kita saling menyembuhkan. Energinya itu bertukar energi itu saling menyembuhkan, menguatkan. Dan itulah yang sering terjadi di soul connection. Udah sampai di situ dulu. Mudah-mudahan apa yang ku ceritain ini masuk akal. Nggak tahu juga sih, tapi kalau kalian connect dengan ceritaku ini ya kasih thumb up dong gitu, atau enggak mungkin mau share juga boleh ke aku. Okay? See you next time. Bye.